Sang putra mahkota yang melintasi membawa AK-47 ke upacara pagi. Begitu ada menteri yang berani menentang pendapatnya, langsung memberikan sebutir kacang kepada menteri untuk dimakan. Kaisar melihatnya benar-benar berani melakukan kekerasan di hadapan istana. Langsung memutuskan untuk mencopot posisi putra mahkotanya, mengangkat pangeran ketiga sebagai putra mahkota. Namun si pemuda sama sekali tidak terbiasa dengan kaisar tua. Mengambil AK dan mengerahkannya ke kepalanya, memaksa dia untuk segera turun tahta. Dan alasan mengapa si pemuda mengancam kaisar dengan membawa AK, hanya karena 3 hari sebelumnya, si pemuda secara tak terduga terlempar ke masa lalu, menjadi putra mahkota dinasti Daxia. Namun sebelum dia sempat menikmati keberhasilannya, dia dibunuh oleh pangeran ketiga dan selir bersama-sama. Dengan begitu, mereka berhasil merebut posisi putra mahkotanya. Saat si pemuda mengira bahwa dia pasti akan mati, kalung giok di dadanya bersinar terang, dan dalam sekejap dia kembali ke 3 hari sebelumnya. Sementara pada saat itu tunangan pangeran ketiga, dia sedang terikat sendiri. Pemuda itu tahu semua ini. Semua ini adalah perangkap yang disusun oleh adik ketiga. Maka dia bersiap untuk membalas dendam. Pada saat itu juga, pangeran ketiga datang dengan pasukannya. Tanpa ragu, dia menuduh pemuda itu telah mencemarkan kehormatan tunangannya. Namun pemuda itu sangat tegas dan memukulnya. Panggil aku apa? Yang mulia putra mahkota. Barulah begitu. Saya adalah putra mahkota sah yang dilahirkan oleh permaisuri. Sedangkan kamu hanyalah anak haram yang dilahirkan oleh pelayan istana. Dengan status rendah seperti kamu, tidak pantas mengaku sebagai pangeran ketiga di mana-mana. Ingatlah, jika bertemu dengan putra mahkota ini, harus berlutut dan memberi hormat, atau putra mahkota ini akan menghukummu. Pada saat itu juga, permaisuri juga datang. Dia mengatakan bahwa putra mahkota berani melukai pangeran lain. Dia akan melaporkan ini kepada kaisar malam ini, dan meminta kaisar mencabut gelar putra mahkota dari pemuda itu. Mengingat permaisuri yang mencoba membunuhnya di kehidupan sebelumnya, sekarang berani mengancamnya. Pemuda segera menyatakan bahwa dia akan membuat mereka kedua orang itu tidak akan bisa menghindar. Tetapi karena situasi saat ini, dia tidak memiliki kekuatan di istana. Pemuda hanya bisa mundur sementara. Sementara pangeran ketiga tidak bisa menelan kekalahan ini, dan pergi mengadu kepada kaisar. Kaisar juga menghibur pangeran ketiga. Tahta kekaisaran di masa depan pasti akan menjadi miliknya. Dia akan mengumumkan besok di istana bahwa pangeran mahkota akan dipecat, dan dia akan diangkat sebagai pangeran mahkota baru. Pangeran ketiga sangat senang setelah mendengarnya. Dia pikir hari-harinya yang baik akan segera datang, tanpa menyadari bahwa mimpi buruknya baru saja dimulai. Dan pria di sisi lain sedang memikirkan cara untuk menghadapinya. Namun dia bingung, dan tidak tahu harus bagaimana. Saat itulah, liontin giok di mejanya bersinar terang emas. Pemuda mencoba meneteskan tetes darah di liontin giok, lalu mengatakan bahwa dia ingin ponsel. Dan dalam sekejap, iPhone 80 muncul di depannya. Memang benar begitu. Setelah mengenali tuannya dengan darah, asalkan aku mengucapkan namanya dalam hati, aku bisa memanggil barang-barang modern. Kemudian si pemuda meminta granat dan AK-47. Dan dalam sekejap, di atas meja muncul 3 senjata modern. Dengan senjata-senjata modern ini, bahkan menteri besar di istana atau pasukan kekaisaran datang. Mereka bukan lawan yang sepadan. Maka dia mengenakan rompi anti peluru, mengambil AK-47 dan pergi ke istana untuk menghadiri upacara pagi. Saat itu, para menteri di istana semuanya meminta kaisar untuk mencopot gelar pangeran si pemuda. Pada saat itu juga, si pemuda tiba di istana. Sang pangeran memiliki keberatan. Jiwen, kaisar belum memanggilmu masuk. Menunggu di luar adalah tindakan tidak hormat. Masuk secara sembrono, meremehkan keagungan istana. Tidak hormat kepada kaisar. Tidak hormat. San Mokukei. Ungkapan itu keluar dari mulutmu. Sungguh lucu. Aku adalah pangeran. Kamu adalah seorang pegawai. Ketika bertemu pangeran, tidak memberi hormat sudah cukup. Berani memanggil pangeran dengan namanya. Siapa yang memberimu keberanian? Dou Chen, kamu menghasut para menteri. Ingin menjatuhkan pangeran mahkota ini. Perdana Menteri Liu. Menurut pendapatku, kamu memiliki niat untuk memberontak. Yuan, hal ini tidak ada hubungannya dengan Perdana Menteri Liu. Oh, ayahanda. Jadi itu maksud Anda. Dazhou ingin mewariskan kejayaan ribuan tahun. Maka harus memilih penguasa yang bijaksana. Menurunkan posisi pangeran mahkota. Ini juga demi kebaikanmu sendiri. Agar kamu memiliki semangat untuk maju. Tidak sampai seperti sekarang ini. Terombang-ambing. Hanya makan dan menunggu mati. Jika kamu menunjukkan prestasi, nanti juga bukan tidak mungkin mengembalikan posisi pangeran mahkota bagimu. Untuk kebaikanku. Orang tua ini juga tidak malu. Jiwen, kamu terlalu sombong. Ini adalah Aula Taihe. Kamu berani mengeluarkan besimu. Langsung menunjuk kaisar. Apakah ingin bertindak? Aku pikir kamu mencari mati. Kaisar, pangeran mahkota benar-benar gila. Barusan di luar, dia tanpa alasan menggunakan gumpalan besi, memukul budak tua. Mohon kepada kaisar menjadi penengah bagi budak tua. Fakta bahwa pangeran mahkota tidak bermoral. Selama beberapa tahun ini, kami, 3 pangeran, demi dinasti Zhou, mengatasi bencana di utara. Menenangkan kerusuhan di selatan. Prestasi gemilang. Dipuji oleh rakyat. Namun, putra mahkota dinasti Zhou kita. Bagaimana dengan yang mulia putra mahkota?
Apa yang telah dilakukannya selama beberapa tahun ini? Benar. Putra mahkota itu memukul menteri, menyebabkan masalah pada gadis-gadis baik. Seringkali pergi ke rumah pelacuran secara sembunyi-sembunyi. Menjadi contoh perilaku mewah. Merusak reputasi. Tidak ada gunanya. Semua orang-orang seperti ini, dan orang-orangnya, dan negaranya, dan kestabilan negara, tidak berguna sama sekali. Kepala Staf Yao benar. Putra mahkota sombong dan tidak bermoral. Mohon kepada Yang Mulia untuk mengangkat pewaris tahta, untuk memperkuat fondasi dinasti Yao. Pangeran mahkota tidak bermoral, tidak memiliki moral sama sekali. Mohon kepada Yang Mulia, angkat 3 pangeran sebagai putra mahkota. Putra mahkota tidak bermoral. Mohon Yang Mulia mengangkat 3 pangeran sebagai putra mahkota. Mohon Yang Mulia mengangkat 3 pangeran sebagai putra mahkota. Ji Wen, buka matamu dan lihat dengan jelas. 3 pangeran adalah pilihan yang diharapkan oleh semua orang. 3 pangeran adalah pewaris masa depan dinasti Yao kita. Menekan besi dengan keras seperti ini. Apakah Anda tidak puas? Baiklah, hari ini semua pejabat dan prajurit istana hadir. Jika Anda tidak puas, itu membuktikan bakat Anda. Di mana sebenarnya lebih kuat dari pangeran ini. Hahaha, apakah Anda layak dibandingkan dengan saya? Anda hanyalah seorang pelayan istana. Status rendah. Anda berani membandingkan diri dengan pangeran. Membandingkan secara seimbang. Itu adalah penghinaan terhadap dinasti Yao. Ini adalah penghinaan terhadap kerajaan. Datanglah. Haim hahaha. Ji Wen, minum. Lihatlah para pejabat istana. Apakah ada yang ingin minum? Apakah Anda mendengarkan? Saya datang. Liu Ruyan adalah orang pangeran. Saat yang tepat untuk datang. Cukup tunjukkan di depan semua orang. Ji Wen telah merendahkan dia. Hari ini, bahkan dewa pun tidak bisa mengubahnya. Ji Wen, waktumu telah tiba. Ruyan. Liu Ruyan, bagaimana berani Anda menampar pangeran? Aku. Ayah, anak Anda tidak pernah bermaksud untuk bersaing dengan kakak. Tapi kakak, dia telah terlalu jauh. Dia mengejek dan mengatakan bahwa anak Anda adalah hasil hubungan Anda dengan pelayan istana. Saya tidak peduli dengan hal ini. Tapi ini adalah fitnah. Wajah Anda, Yang Mulia. Dia bahkan merendahkan Anda, Yang Mulia. Tunangan yang diberikan kepada saya. Liu Ruyan, korban sekarang sudah di sini. Mohon Yang Mulia memutuskan untuk saya. Kamu benar-benar telah merendahkan putri saya. Bagaimana kamu berani? Putri saya adalah Yang Mulia. Tunangan yang ditunjuk untuk pangeran ketiga. Mohon Yang Mulia, untuk putri kecil, menegakkan keadilan. Ya, Yang Mulia. Perdana Menteri dan pangeran ketiga tidak salah. Ini, sang putra mahkota, tidak hanya melukai, merendahkan putri Perdana Menteri. Dia bahkan di dalam istana, menyebarkan dengan bebas, mengatakan bahwa pangeran ketiga adalah dilahirkan oleh seorang pelayan istana. Beberapa pelayan istana dan eunuch mengadu domba secara diam-diam. Ucapan kotor, sungguh tidak pantas, sangat tidak terhormat. Mohon Yang Mulia menunjuk putra mahkota lain. Kalian semua buta dan bodoh. Ji Suelun, orang yang berbakat ini berkata, sang putra mahkota telah merendahkan putri Liu Tiegu. Apakah kalian benar-benar percaya? Ini jelas-jelas adalah konspirasi orang-orang ini yang ingin menjatuhkan pangeran ini. Gadis kecil ada di sini. Biarkan dia yang bicara. Ayah, terhormat, adalah putra mahkota ketiga. Dengan sengaja membiarkan gadis kecil menggoda Yang Mulia pangeran. Ketika sampai pada saat penting, mereka akan masuk dengan orang-orangnya untuk mengumumkan kesalahan pangeran kepada seluruh dunia. Karena hanya dengan cara ini, dia bisa naik tahta dan menggantikan pangeran. Gadis kecil tidak berani menipu kaisar. Dikatakan, semuanya benar, tidak ada yang salah. Ayahanda, yang palsu, semuanya palsu. Liu Ruyan adalah tunangan putraku. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Seperti ini. Oh ya, saat itu Putri Sheng juga berada di sana. Dia bisa membuktikan. Benar. Terhormat. Di bawah ada banyak eunuch. Telah kusampaikan kepada budak tua. Hal ini jelas-jelas dilakukan oleh Ji Wen. Tidak ada hubungannya dengan putra mahkota ketiga. Ini jelas-jelas adalah mencemarkan nama putra mahkota ketiga. Ruyan, apakah Ji Wen mengancammu? Yang Mulia berada di sini. Jangan takut, ayah. Yang kukatakan semuanya benar. Kamu, apakah kamu ingin membuat ayahmu marah? Haha, saya melihat kalian semua benar-benar menjijikkan. Mengatakan putra mahkota tidak bermoral. Korban, semua sudah membuktikan kebersihannya untukku. Kalian masih membantah di sini. Bisakah kalian malu sedikit? Tenang, masalah ini untuk sementara diabaikan. Hari ini para menteri hadir di sini. Hal-hal yang dibicarakan adalah untuk mencabut gelar putra mahkota darimu. Untuk sementara diabaikan. Kalian dari awal hingga akhir, semua menggunakan kasus Liu Ruyan untuk kepentingan mereka. Sekarang dia sudah membuktikan untukku. Putra mahkota ini membuktikan kebersihan. Kalian masih ingin mencabut gelar putra mahkota ini. Lalu apa? Kehidupan sehari-hari Wei Chen kurang memperhatikan putri kecil.
Sehingga dia bersekongkol dengan putra mahkota. Mencemarkan nama pangeran ketiga. Saya tahu kesalahanku. Ya, ayah kaisar. Liu Ruyan ini. Biasanya. Tampaknya seperti perilaku yang licik. Anakmu melihat. Ini atas perintah ayah kaisar. Jadi itulah mengapa aku terus menahan diri. Tapi tak pernah terpikir. Liu Ruyan benar-benar bersekongkol dengan kakak. Merancang untuk menjebakku, ayah kaisar. Bagus sekali membalas dendam. Sepertinya tidak peduli apa yang kukatakan. Kalian semua sudah mantap hati. Ingin mencabut gelar putra mahkotaku. Terus. Demi keluarga Ji, negara dan negara. Demi dinasti O. Demi rakyat jelata. Aku akan menyerahkan gelar putra mahkota. Kepada pangeran ketiga. Itu keputusan bijak. Kamu selanjutnya. Akan menjadi seorang pangeran yang bebas. Yuan. Kamu juga melihat sendiri. Semua orang di istana ini. Tidak ada yang mendukungmu. Meskipun kamu menjadi kaisar. Dunia ini. Tidak akan pernah tenang. Aku tidak terima. Bahkan sang kaisar sudah bicara. Kenapa kamu tidak terima? Apakah kamu ingin bertindak di hadapan istana? Jadi bagaimana jika Anda melakukannya? Ini hanyalah lelucon. Para pejabat istana di sini. Kamu sendirian. Siapa yang bisa kamu kalahkan? Dengan barang-barang usangmu. Ah. Aku berkata padamu. Hari ini gelar putra mahkotamu dicabut. Keputusannya sudah final. Mohon sang kaisar mencabut gelar putra mahkota. Hahaha. Kepentingan rakyat diprioritaskan. Kamu berada di Aula Taihe. Membatalkan posisi pangeran mahkota Anda. Aku menasihati Anda untuk berbicara dengan hati-hati. Bakat. Kamu benar-benar membuat saya kecewa. Sampai sekarang. Bahkan mengancam saya sekarang. Dengan apa? Hanya karena aku memiliki akad di tangan. Mati, mati. Kamu. Apa itu? Barang-barang besi tua yang rusak. Kamu berada di Aula Taihe. Membunuh seseorang dengan senjata rahasia di depan umum. Ji Wen. Melakukan kejahatan di depan umum. Membunuh pejabat penting dinasti O saya. Ayah, dia mencoba untuk membunuh Anda. Ini adalah pengkhianatan. Ini adalah pemberontakan. Di mana pengawal Praetorian? Cepat, bawa orang. Pangeran mahkota.